Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan Dantiar dengan NIM 2023-31044 dari kelas Mesin Learning A. Dalam video ini, saya akan membahas langkah-langkah menerapkan perhitungan probabilitas menggunakan metode Naive Bayes dalam prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data hasil ujian masuk. Dengan metode ini, kita akan menghitung peluang seorang mahasiswa diterima di pilihan pertama, pilihan kedua, atau tidak lulus sama sekali. Video ini akan menjelaskan langkah-langkah mulai dari persiapan data, pembersihan data, perhitungan probabilitas, hingga evaluasi hasil prediksi menggunakan confusion matrix. Langsung saja, akan saya jelaskan bagaimana metode Naive Bayes dapat membantu kita dalam membuat prediksi yang lebih akurat. Oke, langsung saja kita melakukan penjelasan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan probabilitas dengan metode Naive Bayes pada prediksi kelulusan berdasarkan paper yang saya cari. Oke, yang pertama yaitu persiapan data. Data yang digunakan adalah data hasil ujian masuk mahasiswa yang mencakup atribut-atribut seperti program studi pilihan, nilai ujian, dan hasil akhir. Lakukan pembersihan data terlebih dahulu, yaitu dengan menghapus data yang memiliki missing value atau nilai kosong dan data redundant. Data yang bersih adalah syarat awal agar hasil prediksi dapat diandalkan. Dataset siap jika tidak ada nilai yang hilang atau duplikasi data, sehingga semua record yang digunakan mewakili data asli. Definisi hipotensi atau H. Hipotensi H dalam konteks ini adalah apakah seorang siswa akan lulus dengan pilihan pertama, pilihan kedua, atau tidak lulus sama sekali. Langkah yang kedua yaitu definisikan hipotesis H. Dalam metode Naive Bayes, kita akan menghitung probabilitas bahwa seorang mahasiswa berada pada kelas tertentu berdasarkan atribut yang dimilikinya. Lalu, kelas yang dimaksud di sini adalah label target, yaitu pilihan pertama, pilihan kedua, atau tidak lulus. Misalkan, H sama dengan pilihan pertama adalah hipotesis bahwa seorang mahasiswa diterima pada pilihan pertama. Langkah yang ketiga yaitu hitung probabilitas prior PH. Probabilitas awal untuk setiap kelas pilihan pertama, pilihan kedua tidak lulus dihitung dari jumlah siswa dalam masing-masing kelas dibagi total jumlah siswa. Sebagai contoh, P pilihan pertama sama dengan jumlah siswa pilihan pertama dibagi total siswa. Yang keempat, hitung probabilitas kondisional P, X, dan H. Hitung probabilitas setiap atribut X untuk setiap kelas jika atributnya kualitatif seperti program studi atau pilihan jurusan. Maka probabilitas dapat dihitung berdasarkan frekuensi dari nilai-nilai atribut tersebut dalam masing-masing kelas. Untuk atribut kuantitatif, misalnya nilai rata-rata, pendekatan distribusi normal, Gaussian, atau diskretizasi dapat digunakan. Lalu, jika atribut bersifat kualitatif, seperti program studi, probabilitasnya dihitung sebagai frekuensi kemunculan nilai atribut pada kelas tersebut. Contoh, P, program studi IPA dibagi pilihan pertama. Jumlah siswa IPA dengan pilihan pertama dibagi total siswa dengan pilihan pertama. Lalu, langkah yang kelima, terapkan rumus Naive Bayes. Untuk melakukan prediksi, kita perlu menghitung probabilitas gabungan dari setiap kelas berdasarkan nilai-nilai atribut yang diamati. Untuk setiap kelas, hitung probabilitas gabungan dari atribut dengan rumus P H kali X sama dengan P X kali H dikali P dalam kurung H dibagi PX. Rumus Naive Bayes untuk menghitung probabilitas bahwa seorang mahasiswa masuk ke dalam kelas tertentu. H misalnya pilihan pertama dengan atribut X sama dengan X1, X2, seterusnya sampai Xn adalah sebagai berikut. Jika ingin menghitung probabilitas seorang mahasiswa berdasarkan di kelas pilihan pertama, maka P pilihan pertama X sama dengan P pilihan pertama dikali P program studi bagi pilihan pertama dikali P nilai tes tulis
dibagi pilihan pertama, dan seterusnya. Langkah ke-6, perhitungan untuk setiap kelas. Lakukan langkah-langkah serupa untuk setiap kelas. Pilihan kedua dan tidak lulus. Berikut adalah contoh perhitungan. Berikut ini adalah contoh perhitungannya. Jika diketahui P pilihan pertama sama dengan 0,77, P pilihan kedua sama dengan 0,23. P program studi IPA dibagi pilihan pertama sama dengan 0,20. P sistem informasi dibagi pilihan pertama sama dengan 0,40. Maka P pilihan pertama dikali P program studi IPA dibagi pilihan pertama X dikali P sistem informasi dibagi pilihan pertama dikali sampai seterusnya. Lalu langkah ke-7, prediksi kelas dengan probabilitas tertinggi. Bandingkan hasil probabilitas gabungan dari semua kelas. Pilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi akhir. Jika hasil perhitungan menunjukkan probabilitas tertinggi untuk pilihan pertama, maka untuk mahasiswa tersebut adalah pilihan pertama. Dan langkah yang terakhir, evaluasi model. Setelah model dikembangkan, lakukan evaluasi menggunakan data uji atau validasi untuk mengukur akurasinya. Confusion matrix digunakan untuk melihat seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan data uji ke dalam kelas yang benar, sehingga kita bisa menghitung akurasi total model. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Kita telah membahas langkah-langkah penerapan perhitungan probabilitas metode naive Bayes dalam memprediksi kelulusan mahasiswa, mulai dari persiapan data hingga evaluasi hasil prediksi. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep dasar dan cara kerja naive Bayes dalam klasifikasi data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.